皆さんこんにちは。モーさんのオモです。今回はですね、JLPT について動画を進めていきたいと思います。Halo semuanya, jadi di video kali ini aku ingin bahas mengenai JLPT. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya. Hai, それでは早速始めていきましょう。Bagi kalian pembelajar bahasa Jepang tentu sudah tidak asing dengan sebutan JLPT, ya kan? JLPT itu apa sih? JLPT itu adalah singkatan dari Japanese Language Proficiency Test, atau dalam bahasa Jepang biasa disebut Nihongo no Ryaku Shiken, yang artinya ujian kemampuan bahasa Jepang. JLPT terbagi ke dalam 5 level, yaitu N5, N4, N3, N2, dan N1. Yang termudah itu N5 dan yang tersulit itu N1. Dan dalam 5 level tersebut terbagi lagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat pemula, tingkat menengah, dan tingkat mahir. Untuk tingkat pemula yaitu N4 dan N5. Untuk tingkat menengah itu N3, dan untuk tingkat mahir yaitu N2 dan N1. Levelnya saja berbeda, tentu saja syarat penilaiannya pun juga. Untuk N5, kalian harus mampu menguasai dan memahami penggunaan atau cara baca setidaknya 100 kanji, dan mampu memahami kalimat-kalimat sederhana yang berupa hiragana, katakana, dan kanji-kanji dasar. Untuk N4, kalian harus mampu memahami penggunaan atau cara baca setidaknya 300 kanji, dan mampu memahami percakapan sehari-hari yang diucapkan secara lambat. Selanjutnya N3. Di tingkat ini, kalian sudah dianggap sebagai pembelajar bahasa Jepang tingkat menengah. Oleh karena itu, kalian harus mampu memahami penggunaan atau cara baca setidaknya 650 kanji, dan harus mampu memahami percakapan sehari-hari dan memahami artikel bahasa Jepang yang ditulis dengan kanji setara N3. Selanjutnya N2. Di tingkat ini, kalian sudah dianggap sebagai pembelajar bahasa Jepang tingkat mahir. Oleh karena itu, kalian harus mampu memahami dan menguasai penggunaan atau cara baca setidaknya 1200 kanji, dan mampu memahami percakapan sehari-hari secara alami, dan mampu memahami artikel seperti koran, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah N1. Tingkat ini adalah tingkat tersulit, di mana kalian harus mampu menguasai dan memahami penggunaan atau cara baca setidaknya 2000 kanji atau lebih, mampu memahami percakapan sehari-hari secara alami, dan mampu membaca artikel-artikel yang dimana struktur kalimatnya lebih kompleks daripada N2. Dalam JLPT terbagi ke dalam 4 bidang, yaitu yang pertama vocabulary atau biasa disebut mojigoi, yang kedua grammar atau biasa disebut bunpo, yang ketiga reading atau biasa disebut tokai, dan yang keempat listening atau biasa disebut chokai. Dan dari keempat ini, yang paling sulit menurutku adalah reading atau tokai. Kalau menurut kalian apa nih? Tulis ya di kolom komentar. Oh ya, syarat kelulusan JLPT juga terbilang sulit. Kenapa? Karena dalam JLPT kalian diwajibkan untuk menguasai semua bidang, baik itu vocabulary, grammar, reading, maupun listening. Contoh, misal nilai total kalian sudah di atas rata-rata dan dianggap lulus, tapi dari 4 bidang ini ada salah satu bidang yang kalian gak lulus, maka hasil akhirnya kalian dianggap gak lulus. Oleh karena itu, mungkin itu menjadi alasan kenapa sebagian orang menganggap bahwa JLPT itu sulit, termasuk aku. Dan ketika kalian lulus JLPT, kalian akan mendapatkan sertifikat, yang mana sertifikat itu menyatakan bahwa kalian sudah mampu melampaui kecakapan bahasa Jepang dalam level tertentu. Pada umumnya, sertifikat JLPT itu menjadi salah satu syarat untuk melanjutkan studi ke Jepang, untuk mengikuti beasiswa ke Jepang, atau syarat untuk melamar kerja di Jepang. Kalaupun kalian tidak berniat bekerja di Jepang, memiliki kemampuan bahasa asing akan menjadi nilai plus bagi kalian, terutama ketika melamar pekerjaan yang berkaitan dengan dunia internasional. Oh ya,
JLPT hanya diadakan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada bulan Juli dan bulan Desember. Dan di Jepang biayanya itu 5.500 yen. Kalau di Indonesia aku kurang tahu, soalnya belum pernah ikut JLPT di Indonesia. Ya mungkin segitu aja obrolan singkat mengenai JLPT. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin belajar bahasa Jepang atau yang sedang belajar bahasa Jepang. Bagi kalian yang sudah menonton, arigatou gozaimashita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Channel登録、いいね、コメント、シェアもよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。